Mengompol terutama pada wanita biasanya kita dapatkan pada wanita-wanita yang sudah paling banyak usia lanjut. Nah, jenis desakan ini biasanya ada sesuatu dorongan yang sangat kuat ingin berkemih, tapi dia tidak bisa menahan. Kalau pada inkontinensia jenis tekanan, biasanya dia terjadi pada saat seseorang ini batuk atau bersin atau tertawa. Inkontinensia yang jenis tekanan itu terjadi pada wanita-wanita yang pada saat dia sedang misalnya aktivitas batuk atau dia batuk secara tiba-tiba, kemudian bersin atau tertawa, itu akan keluar. Cukup dengan obat-obatan. Jadi kita memberikan obat-obatan untuk mengurangi aktivitas dari kandung kemihnya itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Dokter, saya Dr. Andi Rinaldi dari Divisi Uroginekologi dan Rekonstruksi Departemen Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saya akan menyampaikan beberapa topik mengenai kelainan-kelainan di bidang uroginekologi dan rekonstruksi. Semoga bermanfaat untuk sahabat Ruang Dokter. Mengompol dari istilah kedokterannya ini disebut inkontinensia urin. Nah, inkontinensia urin ini adalah ketidakmampuan mengontrol buang air kecil sehingga sebetulnya efek psikologisnya lebih besar. Dia menjadi malu atau malu untuk bergabung dengan kelompok sosialnya. Jadi lebih efek psikologisnya nantinya akan dia lebih menarik diri karena terlalu sering mengompol itu akan mengakibatkan bau pesing, dia menjadi tidak nyaman untuk kondisinya sendiri. Kelainan pada kasus-kasus yang kita tangani pada mengompol terutama pada wanita biasanya kita dapatkan pada wanita-wanita yang sudah paling banyak usia lanjut. Seperti kita ketahui sudah banyak melahirkan, terutama lahir spontan, pervaginam, kemudian biasanya pada faktor risiko lain pada yang obesitas dan kasus-kasus lain tergantung dari etiologi atau penyebab utamanya apakah memang mengompol ini karena ada hubungannya dengan disfungsi dasar panggul atau ada dengan faktor yang lain. Untuk angka kejadian kurang lebih sekitar lumayan banyak juga, sekitar di atas 30% rata-rata. Hanya memang ini seperti fenomena gunung es. Jadi karena seorang perempuan dianggap sudah biasa untuk usia tua karena mengompol itu sudah bukan sesuatu yang aneh lagi karena usia dia tidak berobat. Sebetulnya masih bisa kita rekonstruksi atau kita perbaiki atau misalnya tergantung dari jenis mengompolnya itu apa yang menyebabkan dia mengompol tersebut. Banyak sebetulnya, hanya yang terbanyak pada wanita-wanita usia tua itu biasanya dibagi menjadi dua jenis. Yang paling banyak yaitu urge incontinence atau inkontinensia desakan, jenis desakan, dan stress incontinence atau kita sebut inkontinensia jenis tekanan. Nah, jenis desakan ini biasanya ada sesuatu dorongan yang sangat kuat ingin berkemih, tapi dia tidak bisa menahan. Kalau pada inkontinensia jenis tekanan, biasanya dia terjadi pada saat seseorang ini batuk atau bersin atau tertawa, kemudian dia keluar air kencing. Pesan yang mungkin bisa saya sampaikan, jadi kalau ada keluhan berkemih, terutama seperti mengompol
pada saat batuk atau tidak bisa menahan buang air kecil, tiba-tiba disarankan untuk berobat segera, terutama untuk anggota keluarga yang usia lanjut. Ya, untuk menegakkan diagnosis pada pasien-pasien tersebut, terutama biasanya yang dari dua tadi yang terbanyak tadi, biasanya kita ada pemeriksaan tes, pemeriksaan tambahan, dan pemeriksaan fisik. Dari keluhan sebetulnya tidak begitu sulit, terutama dari anamnesis biasanya sudah ketahuan kalau untuk yang inkontinensia jenis desakan itu dia mengeluh datang ke dokter biasanya dengan keluhan dorongan berkemih atau dorongan ingin buang air kecil secara mendadak dan tidak bisa ditahan sehingga dia tidak bisa sampai ke toilet gitu. Kalau untuk stres atau inkontinensia yang jenis tekanan itu terjadi pada wanita-wanita yang pada saat dia sedang misalnya aktivitas batuk, atau dia batuk secara tiba-tiba, kemudian bersin atau tertawa, itu akan keluar di celana basah. Untuk Pampers sebetulnya satu sisi dia menolong. Jadi mungkin untuk dia tidak terlalu risih untuk beraktivitas, tetapi di sisi lain mungkin bisa timbul gejala yang lain seperti iritasi kulit, misalnya pruritus ya. Itu ya sebetulnya lebih baik diobati secara fisiologisnya atau secara keseluruhan diobati dari gejala awalnya. Pada inkontinensia urin jenis desakan biasanya kita terapi cukup dengan obat-obatan. Jadi kita memberikan obat-obatan untuk mengurangi aktivitas dari kandung kemihnya itu sendiri. Biasanya kita kembali lagi untuk mencoba untuk latihan seperti Kegel exercise, itu bisa digunakan juga sebetulnya. Sama memperbaiki lifestyle. Intinya untuk inkontinensia itu memperbaiki faktor risikonya, seperti misalnya mengurangi berat badan. Ya, untuk menurunkan faktor risikonya bisa kita coba, atau wanita-wanita yang beraktivitas bisa kita coba untuk mengosongkan kandung kemih secara rutin sebelum beraktivitas, kemudian hindari untuk minum minuman berkafein, kemudian mengangkat beban yang terlalu berat dihindari betul, kemudian senam Kegel tadi, dan untuk melakukan berkemih secara terencana. Ya, untuk mengkonsumsi air putih yang cukup itu untuk mengurangi risiko-risiko terjadinya infeksi saluran kemih, dan dibantu juga dengan tidak boleh terlalu lama untuk menahan buang air kecil. Terapi untuk dua jenis inkontinensia ini, yang inkontinensia yang jenis desakan itu biasanya kita beri obat-obatan untuk mengurangi kontraksi atau untuk mengurangi aktivitas dari kandung kemih itu sendiri. Tapi untuk inkontinensia yang jenis tekanan bisa kita lakukan juga terapi secara operatif. Nah, terapi secara operatif ini harus dipertimbangkan juga untuk kelainan-kelainan yang lain. Biasanya dia juga disertai dengan keluhan prolaps organ panggul pada inkontinensia urin yang tipe tekanan ini. Tidak jarang juga operasinya dijadikan satu dengan operasi prolap organ panggul. Tetapi untuk prolap organ panggul yang ringan, kemudian tetapi dia punya keluhan stress urinary incontinence atau inkontinensia urin jenis tekanan, biasanya kita melakukan beberapa terapi operatif. Ada yang memakai native tissue atau jaringan sendiri. Biasanya kita lakukan penjahitan pada bagian bawah dari saluran keluar kandung kencing, atau kita lakukan menggunakan bahan buatan sintetis, bisa kita sebut dengan sling, urethral sling kalau istilah medisnya. Jadi itu menggunakan
teknik dengan menyangga saluran kandung kemih itu sendiri supaya dia terangkat dengan tujuan dia memperbaiki kemampuan saluran kandung kencing itu sendiri untuk menjaga supaya urin tidak bocor keluar. Sahabat ruang dokter, demikian pembahasan topik mengenai inkontinensia atau yang lebih sering kita sebut mengompol. Sampai bertemu kembali dalam topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.